Saudara, Sumatera Selatan memasuki musim kemarau. Suhu udara mulai dirasakan cukup panas, terutama di Palembang. Penyebab, dampak, dan kewaspadaan apa yang harus dilakukan akan kami bahas dengan Wanda Yantolis, Koordinator BMKG Sumatera Selatan, yang sudah terhubung bersama kami dalam jaringan. Apa kabar Bapak? Bapak bisa mendengar suara saya? Oh iya, Halo. maaf. Terima kasih Bu, selamat pagi. Ya, Pak Dayantolis, masyarakat tentu ingin tahu bagaimana sebenarnya kondisi musim kemarau saat ini di Sumatera Selatan. Bisa dijelaskan seperti apa kondisi terkini menurut data BMKG, Bapak? Iya, baik. Sebenarnya yang kita alami saat ini bukan musim kemarau ya. Ini hanya hari tanpa hujan yang memanjang mulai dari 4 sampai 7 hari. Malah sebenarnya kita sudah mulai memasuki musim hujan sejak awal September. Jadi ketiadaan hujan selama beberapa hari ini bukan musim kemarau. Ini hanya anomali jangka pendek, anomali skala cuaca, di mana kita mengalami hari tanpa hujan yang sudah berlangsung 5 sampai 7 hari di hampir di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Nah, ini terkait adanya siklon tropis di wilayah Filipina ya. Jadi tarikan dari siklon tropis ini membuat massa udara yang harusnya menjadi hujan di wilayah Sumatera Selatan itu terbawa ke wilayah utara. Dampaknya kita menjadi kehilangan hujan. Tetapi ini hanya sementara dan di awal Oktober, mulai akhir September ini, di awal Oktober kita sudah akan menerima hujan dengan intensitas yang cukup menengah hingga tinggi, sebagaimana perakiraan bahwa kita sudah memasuki musim hujan. Demikian. Nah, kalau masuk musim hari tanpa hujan ini erat kaitannya dengan keterbatasan air, lahan pertanian, hingga potensi kebakaran hutan dan lahan. Apa saja Bapak dampak yang paling menonjol yang terpantau dari BMKG sejauh ini? Oh iya, memang sebenarnya kita kemarin mengalami kemarau sampai dengan akhir Agustus, kemudian di awal September kita sudah mulai memasuki musim hujan. Nah, memasuki akhir September ini karena ketiadaan hujan, ini memang untuk daerah-daerah yang rawan karhutla ini cukup sensitif karena 3 hari tanpa hujan saja itu sudah memunculkan hotspot. Ya, kemudian jika hari tanpa hujan ini berkembang lebih dari 3 hari, hotspot ini sudah akan berkembang menjadi fire spot, titik-titik muncul di mana muncul kebakaran pada lokasi-lokasi atau pada lahan-lahan yang ada di Sumatera Selatan. Nah, kemudian kita saat ini di fase ketiadaan hujan, kita juga sedang memasuki fase puncak suhu udara yang panas. Jadi karena ini terkait dengan gerak semu matahari, matahari ini akan mulai terasa gerak semunya bergerak dari utara. Sekarang ada di sekitar Katulistiwa, kemudian karena Sumsel ini di Palembang di 2 derajat lintang selatan, maka gerak semu matahari ini puncaknya ada di tanggal 30 September. Nah, pergerakan matahari ini akan diikuti oleh peningkatan suhu dan puncak suhu maksimum di Sumatera Selatan itu akan terjadi pada pertengahan hingga akhir Oktober. Sehingga mulai dari sekarang ini kita akan merasakan suhu yang luar biasa. Dengan kombinasi ketiadaan hujan, maka potensi indeks terbakarnya lahan itu makin meningkat. Maka saat ini memang dari citra hotspot itu menunjukkan peningkatan kemunculan hotspot sejak 2 hari lalu, dan ini juga akan sedikit menyulitkan teman-teman di lapangan dari Manggala Agni, BPBD yang ataupun TNI Polri, sukarelawan yang sedang berusaha memadamkan api di area-area lahan perkebunan ataupun di hutan yang ada di Sumatera Selatan. Jadi kombinasi dengan ketiadaan hujan, peningkatan suhu udara, indeks terbakar, indeks kemudahan terbakar ini menjadi meningkat, dan ini
terverifikasi dengan banyaknya hotspot yang ada di Sumatera Selatan saat ini. Seperti yang kita tahu Bapak, Sumatera Baik. Selatan ini termasuk daerah rawan kebakaran hutan dan lahan. Nah, dari pemetaan BMKG, wilayah mana saja yang paling rentan? Dan sejauh ini peringatan dini apa saja yang sudah dikeluarkan oleh BMKG? Ya, baik. Jika berdasarkan kemunculan hotspot, beberapa hari ini kemunculan hotspot itu merata di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Tetapi memang sisi-sisi barat, ya Muratara, Empat Lawang, Pagar Alam, ini lebih basah dibanding sisi tengah ataupun sisi timur. Sisi tengah ini Muara Enim, Banyuasin, Palembang, ke arah Selat Bangka ya. Nah, kemudian wilayah gambut itu ada paling banyak di sisi timur ya, Oki, Banyuasin, kemudian Palembang sampai Musi Banyuasin. Nah, sehingga dalam hal konteks penanganan kebakaran hutan lahan, wilayah-wilayah ini yang memang menjadi sangat terdampak oleh ketiadaan hujan selama beberapa hari ini. Untuk itu mungkin kewaspadaan penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan ini perlu diintensifkan pada wilayah-wilayah tersebut. Memang ada sedikit ambiguitas ketika kami mengumumkan bahwa kita Sumatera Selatan sedang memasuki awal musim hujan. Awal musim hujan ini terasa di sisi-sisi barat yang saya sebutkan tadi, di mana seperti Oku Selatan ke Pagar Alam, kemudian ke Empat Lawang ini mengalami hujan yang cukup lebih banyak dibanding sisi kita di Palembang. Kemudian pada saat hujan di wilayah tersebut, di wilayah tengah dan timur ini curah hujannya belum merata, sehingga potensi pada wilayah ini masih tetap tinggi. Sehingga memang ada fase peralihan ini September ke awal Oktober nanti, Sumatera Selatan ini akan mengalami dua ancaman bencana hidrometeorologis. Kalau bicara Ya, pencegahan, tentu mitigasi ini sangat penting. Apakah ada langkah-langkah atau rekomendasi BMKG kepada pemerintah daerah dan juga masyarakat dalam mengantisipasi dampak musim kemarau ini, khususnya soal kebakaran hutan dan lahan dan juga dengan krisis air? iya. Jadi memang antisipasi langkah-langkah penanganan ini sudah dimulai sejak bulan Maret, April, di mana Pemprov Sumatera Selatan sudah menetapkan status siaga karhutla ya. Namun tahun ini karena suhu muka laut yang cukup hangat, maka beberapa tempat itu mengalami curah hujan yang lebih tinggi. Termasuk di Palembang misalnya, kita baru merasakan ketiadaan hujan itu di di Juli hingga akhir Juli pertengahan hingga akhir Juli. Kemudian ada peningkatan hujan di bulan Agustus, dan ini terus berlanjut sampai di pertengahan September. Nah, jadi sebenarnya kekeringan yang kita rasakan ini baru terasa di akhir September ini. Nah, upaya ini sudah dilakukan oleh berbagai pihak ya, dalam yang sejak awal memang melakukan pengawalan terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan. Misalnya menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang membakar, karena pada saat seperti ini potensi terbakarnya lahan, pemukiman ataupun kebun dan hutan itu sangat meningkat. Kemudian aksi patroli di lapangan juga yang kami tangkap dari Satgas itu sudah dilakukan. Nah, operasi-operasi patroli dari udara untuk melihat kemunculan hotspot ini masih terus berlangsung dilakukan oleh BPBD, diperkuat oleh TNI Ya Angkatan Bapak, Udara, dan kemudian ya Bapak. ya. Nah, terakhir ini Bapak, tentu masyarakat berharap tetap tenang dalam menghadapi musim kemarau ini. Apa saja adakah imbauan BMKG agar masyarakat Sumsel tetap waspada namun tidak panik, Bapak? Ya, ya, memang kami harapkan masyarakat untuk tetap waspada, tidak panik berlebihan, dan mungkin terus mengakses kanal-kanal informasi dari kanal yang resmi dan tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tentunya
usaha penanganan karhutla ataupun kemudian dampak krisis air itu kita secara bersama-sama, tidak hanya pemerintah, swasta Baik. ataupun akademisi, tapi dari kita masyarakat selaku individu-individu itu punya kontribusi untuk mencegah agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan yang meluas pada fase-fase yang kita rasakan saat ini, di mana kita mengalami ketiadaan hujan sudah berlangsung hampir 7 hari. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi masyarakat, terkhususnya di Sumatera Selatan. Sehat selalu Bapak. Setelah jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel.